Pemirsa, kembali bersama saya, Niko Hasanuddin, reporter Elang Mas News TV, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Giat Seminar Pesantren Entrepreneur Mewujudkan Kemandirian Pesantren di Kabupaten Purwakarta. Acara digelar di Majelis Taklim Haji Yeti Desa Cibungur, Kecamatan Cibungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Yang dihadiri oleh 50 pesantren di Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saat ini saya berada di acara yaitu seminar pesantren entrepreneur yang tepatnya di Desa Cibungur Sari, Kecamatan Cibungur, Kabupaten Purwakarta. Yang mana alhamdulillah dalam acara ini kita bersama para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga dari berbagai lintas santri juga ikut hadir dalam acara yaitu seminar pesantren entrepreneur. Untuk itu kita bersama-sama mengikuti acara tersebut. Tazkiyatun nafs dalam transaksi dan tujuan daripada perekonomian sendiri, dan tidak luput dari bagaimana semua itu harus menjadi dakwah ilmu. Maka tentunya ya, alhamdulillah sejauh ini apa yang kita lakukan di Al-Muhajirin sekarang ini ada 16 unit usaha, dari mulai roti, ya, bakery, kemudian juga percetakan, laundry, catering, snack gitu ya, peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Itu tidak lepas daripada unsur pendidikan itu sendiri, unsur pendidikan, sehingga yang tujuannya tidak lepas dari Yang terhormat Ketua STAI Al-Badar Dr. Haji M. Musa Said MSI, yang terhormat Ketua Ansor Munahade Rancage Haji Deni Ahmad Haidari, yang terhormat Kiai Haji Hasim Abdullah, tokoh Bungosari, yang terhormat Abah Budiman, pimpinan Pondok Pesantren Madinah Darul Barakah, yang terhormat Dr. Haji Rusmin Haidar MA, Sekretaris DMI Kabupaten Purwakarta, dengan berdirinya saya di sini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat para ajengan, para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren
yang tidak, mohon maaf, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umat-umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, kami mewakili keluarga besar Sate Marangi Haji Yeti mengucapkan selamat datang atas kehadiran pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Purwakarta. Kebahagiaan bagi kami bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi bersama para kiai dan bisa memfasilitasi kegiatan seminar pesantren entrepreneur mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangannya. Harapan kami mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pondok pesantren yang ada di Purwakarta. Semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula kebetulan orang tua saya, Ibu Haji Yeti, alhamdulillah hari kemarin tanggal 10 November 2023 bertepatan dengan hari pahlawan, insya Allah Mama merayakan ulang tahun yang ke-57. Mohon didoakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, usahanya makin sukses, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah bertepatan dengan ulang tahun, pada bulan Januari juga akan memberangkatkan 20 orang lebih jamaah umroh. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya, selamat sampai tujuan menjadi haji dan hajat mabrur. Dan tak lupa kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan dan penyambutan kegiatan seminar ini masih banyak kekurangan. Hapunten kasadayana menuju belajar. Selanjutnya dari kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan seminar. Bisnis, bagaimana kita mengawal perjalanan bisnis untuk pembuatan cash flow dan lain sebagainya, tertata dan lain sebagainya. Enggak, Haji Adi. Materi terakhir berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kiai Anwar, Taiba, para pimpinan pondok pesantren, OJK dan PJB serta peserta seminar, izin ke mertua ya, Oma, Neng, dan adik-adik. Kebetulan kumpul nih adik-adik semua. Jadi saya hanya pengantar sebetulnya. Yang pengusaha itu istri saya. Jadi sama ipar-ipar. Kalau saya ASN, jadi bukan pengusaha. Cuma karena ini pakai merek CEO, nggak apa-apa lah sementara sebagai pengantar aja. Jadi setuju sekali Pak Kiai sudah menyampaikan, Pak menyampaikan tentang kemandirian pesantren, di mana ini merupakan sarana membangun santri yang mandiri. Kita berharap bahwa pesantren itu harusnya belajar usaha untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya di dunia pesantren. Jadi jangan tertumpu kepada hibah, kepada bantuan,
Artinya untuk meningkatkan kualitas pesantren itu sendiri, kita harus mandiri. Jadi kalau hanya berharap saja, ya kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau sudah berusaha, sudah mandiri, insya Allah ini menjadi kemaslahatan bagi pesantren itu sendiri. Jadi mungkin saya hanya berbagi pengalaman saja bagaimana berusaha di dunia usaha, terutama kuliner ya. Selain pandangnya untuk Marangi sendiri tidak langsung besar seperti sekarang. Mungkin yang baru mengenal sate Marangi itu besar, padahal cikal bakalnya Omah itu, Haji Yeti itu dari nol, dari modal yang sedikit, cuma 200.000, bisa berkembang sampai sekarang 30 tahun, dan insya Allah mudah-mudahan langgeng seterusnya. Amin. Merek ini tetap tidak mati walaupun sudah turunan kesekian. Dan kita bagaimana menjaganya, ya harusnya dari kita sendiri, ya. Seperti tadi pesantren, ya harus santrinya sendiri dan kiainya. Dunia usaha Marangi pun ya dari Haji Yati mungkin nanti turun ke Haji Nina, turunnya lagi ke ipar saya, Dedi, terus Indra, Opal, dan mudah-mudahan bisa terus berkembang. Jadi kita pada saat waktu permulaannya memang berawal dari apa? Dari jualan es kelapa muda Pak Kiai Taiba. Jadi dulu tuh kakeknya, berarti bapaknya Oma itu jualan es kelapa muda yang baru pakai tenda kerucut. Kalau tahun 80-an mungkin mengenal es kelapa muda yang pakai tenda kerucut di sekitar stasiun, karena belum ramai seperti sekarang. Terus berkembang pada saat 90-an, dibuka, mulai mengikuti buka sate Marangi, dan ya dari karyawan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berkembang seperti sekarang. Nah dulu sate Marangi ini brandnya sate Marangi Cibungur, jadi belum didaftarkan ke hak ciptanya atau ke intelektualnya, kekayaan intelektualnya. Baru didaftarkan 2015. Dan saya sudah melihat bahwa kalau ini daftarnya sate Marangi Cibungur, nanti kedepannya pasti akan lebih banyak. Maka brandingnya adalah nama pencetusnya sendiri, karena ini murni olahan dari mertua saya. Jadi murni olahan tangan dari Haji Yeti. Maka di brandinglah mereknya itu menjadi sate Marangi Haji Yeti. Jadi 2015 itu berubah dari sate Marangi Cibungur menjadi sate Marangi Haji Yeti, dan sampai sekarang terus berkembang maju pesat, dan alhamdulillah pada 2016 juga terpilih di festival makanan dunia dari makanan kuliner yang dimintakan oleh masyarakat, itu mewakili adalah sate Marangi. Jadi luar biasa, sudah go internasional, alhamdulillah ya. Nah seterusnya bagaimana bisa mempertahankan merek ini tidak pudar, gitu ya, tidak sembarang orang menggunakan. Dulu orang jualan sate tidak pakai Marangi, sate Pancoran, sate apa gitu. Tapi setelah boomingnya dari brandnya sate Marangi Haji Yeti, orang jualan menjadi sate Marangi. Bagaimana dulu kalau dikunci di hak ciptanya itu sate Marangi termasuk di brand kita, maka capek akan kita tuntut orang yang menggunakan sate Marangi dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi dengan punya brand sendiri, maka kita dijadikan kontrol secara bergantian. Yang berikutnya, tidak membuka cabang, tidak membuka kerjasama dengan pihak lain dalam arti merek. Kita hanya bekerjasama dalam penyediaan lahan. Jadi untuk merek kita pertahankan, hanya dipegang oleh anak-anaknya. Yang terakhir adalah pembinaan SDM secara berkala. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang peluang usaha. Pesantren ini kalau bisa mandiri, maka peluang usaha itu banyak. Tapi kita harus punya komitmen sebagai rasa konsisten dalam mengelola kemandirian pesantren, dalam mengelola ekonomi pesantren. Jadi harus punya komitmen yang kuat untuk memproduksi suatu barang, untuk meningkatkan usaha di pesantren dan sebagainya. Yang penting jenis usaha, kalau kita bicaranya konsisten, kalau punya komitmen yang baik, maka ini akan bisa disalurkan. Kita tahu Purwakarta banyak rumah makan, potensinya luar biasa, dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pesantren kalau memang serius dalam mengelola usaha ini. Kedua, harus berani bersaing, bahwa kita asli Purwakarta, bahwa kita produksi Purwakarta, dan kita harus membawa branding Purwakarta. Dari segi biaya kita tahu, dari segi penjualan kita tahu, maka saingan usaha itu pasti yang pertama dari harga, lebih murah atau lebih mahal. Kedua, dari segi mutu, bagaimana produk yang dihasilkan. Orang bicara, oh ini bagus, mahal, tapi oh ini murah, jelek. Nah, yang bagus itu bagus tapi murah. Bagaimana mengemas ini? Ya tentu kembali kepada kita semua sebagai pelaku usaha dari pesantren. Yang ketiga, kerjasama seperti sekarang ini, kolaborasi. Bagaimana membangun ekonomi ini harus di-guide memang oleh dunia usaha. Ya, tentu kualitas bicara, jangan asal-asalan. Kita pun mau menerima produk, tapi harus sesuai standar, harus punya kualitas bahan yang lebih bagus. Tentunya kalau peluang tadi Pak Kiai sebutkan, pasti orang menerima kualitas daging yang sekian, kualitas buah-buahan yang sekian, kualitas sambisan sekian. Artinya kita dari kualitas harus dipertahankan. Nah, berikutnya adalah melalui penyuluhan dan pelatihan yang kita ke depan mungkin bisa bantu untuk pelatihan dan penyuluhan ini. Kita bisa mendatangkan orang profesional dari kementerian dan sebagainya untuk membina. Tinggal pesantren mana misalnya gabung dengan ini pesantren ini udah serius mau mengelola ini, tapi kita perlu pendidikan dan pelatihannya atau penyuluhannya. Kita akan datangkan, asalkan pesantren serius untuk mengelola usahanya. Ya, ketiga, ya, yang terakhir, bukan ketiga, terakhir memang kita harus menentukan strategi yang baik untuk pemasaran. Jadi sebagai pengantar dari kami mungkin itu harapannya nanti ada Bank Jabar, ada OJK ditanyakan. Karena usaha ini perlu modal, usaha ini perlu berkesinambungan. Artinya harus secara rutin pembinaannya untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Insya Allah kalau kualitas bisa setara dengan supplier yang ada, kenapa tidak dari pesantren itu sendiri bisa kita manfaatkan. Dengan catatan tadi kualitas dan
harga bisa bersaing. Mungkin itu sebagai gambaran awal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman bagaimana mengelola ekonomi di pesantren. Kita tadi tahu sudah disampaikan bahwa pesantren Marangi ini sudah 30 tahun lebih. Tapi teman-teman jangan melihat sekarang perjuangannya dari nol. Semua konsisten dan komitmen dari Bu Haji akhirnya bisa terbentuk brand seperti sekarang ini. Itu mungkin sebagai gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya dan sejarahnya, bahwasanya mengingatkan kita bahwa berbisnis atau melakukan usaha itu bukan hanya bicara tentang ide, bukan hanya mentok di modal, tapi juga harus merawat konsistensi yang bisa dikatakan tadi Sate Marangi HJT punya konsistensi rasa, punya konsistensi pelayanan, punya inovasi untuk terus berkembang mengikuti dunia-dunia digital atau teknologi baru. Nah, bicara lagi tentang peluang, saya mau ke Teh Haja Iva. Teh, apa sih peluang yang hari ini pondok pesantren memiliki kesempatan di bidang usaha apa gitu? Karena kan dilihat dari perkembangan zaman hari ini banyak peluang-peluang usaha baru di pondok pesantren yang kemudian bisa mungkin para pimpinan atau bapak ibu melakukan hal yang baru dan berani melakukan usaha itu. Terima kasih. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya bersama saya Niko Hasanuddin, reporter Elang Mas News TV. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.